Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali lagi di Bestcast, podcast Best yang part ketiga. Jadi buat yang belum tahu, namaku Nada Evia dari kelas 11 Kementerian Kominfo. Nah di hari ini nggak kalah menarik, kita mau undang Ustadz. Ya, dibilang galak sih enggak, tapi sekali lirikan semua langsung angkat tangan. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Muhammad Iqbal SSI. Halo Ustadz. Halo, assalamualaikum. Oke. Perkenalan dulu nggak sih kita? Jadi Ustadz di sekolah sebagai apa Ustadz? Perkenalkan, nama Ustadz Muhammad Iqbal ya. Jadi di sini Ustadz di SMA Ulil Albab, staf kurikulum. Terus juga guru fisika. Iya. Nah, kalau ditanya banyak lagi tapi di SSO? Ya. Iya, termasuk SSO ya maksudnya. Nah kita membahas SSO nih sekalian ya. Benar-benar. Jadi SSO tuh apa sih Ustadz? Kepanjangannya, terus itu tuh organisasi apa gitu? SSO ya. SSO berarti Social Science Olympiad. Nah, itu organisasi tempat teman-teman itu kumpul yang biasanya orang bilang pintar akademik ya. Kamu merasa pintar akademik tuh gabungnya SSO kayak gitu. Sip. Olim gitulah. Mapel apa aja tuh Ustad? Nah kalau mapel kita sekarang dan mungkin akan berkembang gitu ya. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi. Itu yang secara dilakukan pembinaan berkala. Yeah. Tapi kalau yang belum berkala, belum kayak mingguan pelatihan, itu ada astronomi, ada kebumian. Berarti itu cabang ya? Iya, cabang dari fisika, geografi kayak gitu. Tujuan SSO tuh apa sih Ustadz? Tujuan SSO, sebenarnya kalau simpelnya berarti untuk ini ya, wadah teman-teman yang pintar akademik ya. Tapi sebenarnya tujuan SSO yang lebih nyata adalah kalau menurut Ustadz ya, yang benar-benar kerasa banget beda sama sekolah lain SSO itu. Kalau sekolah lain itu mungkin peserta olimpiade dicari dengan metode trial error ya. Maksudnya adalah ngepick orang sesuai dengan penilaian subjektif guru gitu ya. Nah, dengan waktu yang enggak. Iya, dengan waktu yang singkat tiba-tiba kamu dipilih dan disuruh ikut lomba. Iya, benar enggak sih kalau sekolah saya mungkin ya. Ada prepare guys. Iya, betul. Jadi SSO ini enggak cuma ngepick sembarang orang, tapi bakal ada runtutan seleksi dan semacam itu gitu ya. Jadi Ustazah Tika ya yang sebagai pemberi ide, di mana karena sebelumnya itu Ulil Albab masih kayak gitu, awal-awal banget. Jadi itu kita milih yang ikut matematika ya, guru matematika sih ini pintar, ya udah tinggal diambil gitu. Jadi mencetuskan ide tuh Ustazah Tika ya, Ustazah Tika pastinya. Jadi Ustazah Tika itu pengen banget semua siswa merasakan seleksi yang sama tanpa membeda-bedakan. Jadi semua adil ya? Iya, semua siswa Ulil Albab berhak mengikuti seleksi untuk masuk SSO. Jadi tidak melihat kayak mana SMP kemarin prestasinya, kayak mana nilai rapot kemarin. Nah, enggak, tapi kita bakal lihat sesuai di hari H seleksi. Kemampuan saat itu. Iya, betul, kemampuan saat itu. Jadi teman-teman SSO itu murni dites gitu ya, tanpa ngelihat background kamu ke belakang gitu. Jadi semua bisa gabung ke kita gitu. Itu seleksinya tuh kapan saat biasanya? Runtutan awal itu kita sebutnya open recruitment. Open recruitment itu berarti tes seleksi awal di mana teman-teman semua bakal mendapatkan semua paper dari semua bidang. Gitu. Jadi teman-teman bakal bebas ngerjain apa aja. Iya, betul, bebas ngerjain apa aja sesuai kamu tuh pahamnya yang mana pada saat itu gitu ya. Nah, itu tuh di bulan September, Nada. Di Tapi bulan pasti September. dapat kisi-kisi kan ya sebelum dapat paper set. Betul. Sebelum hari H, ya, sebelum hari H pasti bakal teman-teman dapat kisi-kisi. Itu kemungkinan kayak hamin seminggu tuh udah dapat kisi-kisi gitu. Nah, udah dapat oprek, ya nanti kalau lulus berarti nanti bisa masuk pembinaan.
dari Oktober sampai Desember. Ini bentar lagi September kan? Iya. Iya kan? Nanti setelah pembinaan fokus ke OSN. Iya, fokus ke OSN kan kita tuh nanti setelah oprek pelatihan 3 bulan sampai Desember ya. Iya. Nanti Januari bakal ada seleksi lagi. Seleksi yang disebut namanya top 3. Top 3. Top 3. Jadi cuman dipilih 3. Tapi sebenarnya 5 sih. Ya tahun kemarin 5 ya, sebenarnya 5. Jadi biasanya kan terdiri dari 10 sampai 15 waktu lulus oprek. Tapi pas seleksi top 3 di bulan Januari itu cuman diambil 3 atau 5. Kayak gitu sih. Tapi per bulan pas pembinaan itu ada juga namanya monthly test. Oh iya, betul ya. Itu yang paling bikin Itu deg-degan. juga Ada ya salah satunya ya. Alhamdulillah. Itu per monthly test juga ada top 3-nya guys. Tapi itu nggak berpengaruh. Enggak top 3 juga gak sih? Enggak, maksudnya top 3 di monthly test. Ya nggak sih? Kan 1. Oh, Iya, best ya, best monthly. Jadi teman-teman setiap bulan ya bakal melakukan penilaian bulanan, namanya monthly test. Jadi bakal diambil setiap bulan siswa terbaik ya, namanya best monthly test. Jujur itu nggak pengaruh sama hasil akhir. Iya, sebenarnya. Tapi bikin semangat dong Betul, ya masih betul. untuk bersaing ya kan. Betul. Terus teman kita yang lolos OSK siapa ini aja Ustadz? Ustadz inget nggak namanya? Oh ini udah langsung ke OSK ya? Iya, nggak apa-apa dong. Kan kemarin kita ada yang lulus nih OSN. Iya betul. OSK, yang lolos OSK. Jadi mereka bakal seleksi di tingkat provinsi. OSP, yes. OSP itu bidang biologi ya, Dua-duanya. Iya, dua biologi itu langganan sih setiap tahun dari awal itu. Ya, kita kan udah, tapi emang break dulu. Enggak, maksudnya. Iya, ya udah sih. belum rezeki aja. Iya, tahun ini gitu. Amin. Ya. Kalau yang lulus tuh ada 2, biologi Mas Ayu sama Aulia Roslina. Oh, ingat. Ingat dong pasti ya. Oh, kirain. Karena selalu disebut dalam doa dong supaya lulus nanti ke nasional kan. Ya, amin. Kita doakan aja. Iya, benar-benar doain. Biar lulus OSN ya guys. Terus ini masuk ke agak pribadi ya. Menurut Ustadz pendidikan itu seperti ya. apa? Menurut Ustadz pendidikan itu seperti apa sih Ustadz? Ini general nih, mau cewek mau cowok serah. Makna pendidikan atau urgensi pendidikan nih? Dua-duanya boleh? Oh dua-duanya. Kalau dari sudut pandang Ustadz ya, pendidikan. Karena Ustadz dibesarkan dari background keluarga yang selalu mementingkan pendidikan. Itu jadi karena kan kita pandangan tergantung dari latar belakang kita tumbuh ya. Keluarga. Iya betul. Keluarga itu sangat mempengaruhi cara pandang kita ya. Iya, betul. Jadi Ustadz memiliki keluarga yang pendidikan itu selalu nomor 1 gitu. Dan pendidikan orang tua Ustadz bukan yang berpendidikan S1 gitu ya. Kayak cuma tamat SMA dan mungkin tamat SD gitu ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah Ustadz syukurnya karena dengan tamatan yang seperti itu ternyata orang tua Ustadz memiliki pola pikir bahwa pendidikan nomor 1. Beliau tuh selalu bilang, kamu nggak usah mikir nanti setelah berpendidikan nanti kamu bakal jadi apa, tapi yang penting kamu berpendidikan. Iya, belajar dulu. Betul. Belajar dulu betul-betul, cari pendidikan dengan baik, dengan cara yang baik ya. Kemudian nanti setelah melalui proses pendidikan, berarti ini kita bicara tentang pendidikan formal gitu ya. Nah, setelah melalui proses pendidikan formal kamu jadi apa nanti pasti nanti Allah yang ngatur sih kayaknya. Karena orang yang berpendidikan pasti dia akan dibuang sia-sia ya. Pasti akan bermanfaat jangan nanti. Cinta-cintaan dulu guys. Monyet itu. Betul sekali gitu. Dan pendidikan itu nggak cuma di sekolah ya. Iya. Nah, kita nggak membatasi mindset pendidikan dari orang tua itu juga pendidikan kan. Pendidikan itu kan salah satu proses untuk mengubah karakter menjadi lebih baik juga ya. Cara pandang, tingkah laku. Itu kan proses pendidikan. Jadi bukan bermaksud kita mesti S1 nih. Bisa jadi mungkin dia ngambil pendidikan yang kursus atau segala macam itu kan juga gitu ya. Ya nggak salah juga gitu. Pendidikan nomor 1. Oke, berarti penting ya. Sangat penting. Terus Ustadz di UA sejak tahun berapa Ustadz? Oke, di UA. Dan kenapa milih UA? Waktu itu bukan fresh graduate gak sih termasuk? Enggak. Jadi Ulil Albab tuh sejak tahun 2020
2021 ya. 2000 karena Ustadz tamat 2019. Oke. Ih, muda banget. Umur berapa itu? 2000 tamat S1 2019. Iya, umur berapa itu? 21 atau 22 ya? 22. Banget. Enggak, normal 4 tahun kok. 4 tahun normal, guys. Okay. Jadi 2019 Ustadz lulus, sempat break mencari pekerjaan gitu. Jadi ada proses itu ya. Jadi ketemu Ulil Albab tuh tahun 2020 berarti 2020. Jadi bukan kayak tamat langsung kerja, enggak sih, melalui proses-proses gitu. Iya, pasti sih. Nah, jadi Ulil Albab, kenapa memilih Ulil Albab? Kayaknya Ulil Albab yang memilih saya gitu ya. Oh. Kayaknya Ulil Albab, bukan saya memilih Ulil Albab, kayaknya Ulil Albab. Iya. Gitu ya. Tapi emang sempat kepikiran jadi guru? Enggak, karena emang apa ya? Awalnya memang nggak mau jadi guru. Jadi kayak ya udahlah, karena udah stres juga kan. Kayak karena sebelumnya Ustadz ngelamar itu kerja, tapi kerja yang menggunakan ijazah SMA. Mungkin tahu ya maksudnya ya. Paham. Nah, jadi ketika menggunakan ijazah S1 tuh kok belum kepanggil ya, belum kepanggil kerja gitu. Nah, itu yang Ustadz bangganya sama pola pikir orang tua gitu. Jadi Ustadz bertanya dong ke orang tua Ustadz, "Mak, ini saya belum dapat kerja nih, kan udah tamat S1, emang nggak malu?" Gitu Ustadz nanya dong. Karena takutnya nanti orang tua, kamu udah tamat S1 kerjanya gitu. Masih sama orang tua gitu kan. Terus kerjanya yang menggunakan ijazah SMA gitu kan. Jadi Mama Ustadz bilang, ya kita nggak tahu ke depannya kan. Intinya kamu punya ilmu, punya karakter yang baik, nanti suatu saat Allah pasti akan menempatkan di tempat yang baik juga gitu. Jadi waktu Ustadz kerja 2019 sampai menuju tahun akhir 2019 ya, itu kan Ustadz kerja di mall. Kerja di mall. Kerja dari pagi sampai malam ya. Ya kan? Dari pagi sampai malam ya. Yang nggak ngelihat perubahan itu ya, siang dan malam tiba-tiba berubah. Jadi, dan kita istirahat cuman pas sholat doang. Iya, pas sholat doang. Jadi pas berdoa itu kayak, ini mungkin real ya. Jadi teman-teman harus doa, apapun usaha selalu pasti didukung dengan doa gitu ya. Iya. Jadi Ustadz tuh bilang dalam doa Ustadz, ya Allah kok sholat tuh susah banget ya. Iya. Kayak sholat itu harus curi-curi waktu gitu loh. Jadi Ustadz tuh dalam doa pengen sholat dimana ketika azan tuh kita sholat bareng-bareng satu kantor. Gitu Bang. Dan itu benar-benar terwujud dia. Iya, di Ulil Albab. Jadi kayak murid-muridnya, bareng murid-muridnya juga. Betul. Masya Allah, kayak ternyata pas azan kita sholat zuhur kan. Iya. Kita zuhur bareng gitu. Ya. Alhamdulillah sih. Ingat, berarti Allah selalu menempatkan tempat kita yang terbaik gitu. Dengan ilmu, dengan karakter yang baik ya. Akhirnya cocok-cocok aja. Alhamdulillah sih. Sangat cocok di Ulil Albab ya. Wih, sangat cocok. Panjang ya latar belakang ya akhirnya ke Ulil Albab. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Ketemu sama kalian. Terus selama pendidikan, selama kerja pasti kan ada masa burnout, stres ya kan. Betul sekali. Contohnya sekarang sih. Ya. Semangat. Kita kasih semangat. Oke. Terus selama masa burnout sama stres itu ada nggak kayak supporter nomor 1 yang terus Ustadz juga kayak apa-apa pasti yang Ustadz ngasih tahu dia pertama gitu. Support system ya. Iya. Oke. Sebenarnya Ustadz itu tergantung lingkungan sih burnout-nya ya. Jadi kalau sebenarnya teman juga hektik dan stres, Ustadz jadi kayak nggak terlalu stres sendiri, merasa stres sendiri. Jadi itu sama gitu ya. Nasib kita sama kok. Jadi ya udah ngapain mau stres banget gitu. Ada teman. Jadi itu seolah-olah kayak memberikan asupan jadi semangat gitu. Nggak cuma mau sendiri kok yang tersiksa gitu maksudnya ya. Okay. Jadi ini juga nih. Nah, pertama support system berarti teman ya, teman seperjuangan dong jatuhnya ya. Jadi teman-teman itu nomor 1 sih. Alhamdulillah. Mama Ustadz?
Iya kan keluarga pasti ya. Kan kalau tetap cerita ke orang tua. Cuma kan ada part-part di mana orang tua mungkin yang nggak tahu itu ya. Nggak mungkin dan semua permasalahan stresnya kita kasih tahu juga. Nah itu yang ngelihat stres di real life-nya kita kan seringnya teman kerja kita ya gitu. Ih stres banget gitu, stres banget gitu kayak kan. Jadi kayak teman itu paling penting sih. Sefrekuensi dan carilah teman yang baik ya. Betul, sangat berpengaruh ya. Cari ini sih kayak circle-nya baik-baik aja sih gitu. Iya. Kalau berteman sama siapa aja boleh, tapi kalau circle-circlean mungkin harus dengan kalo satu yang kayak frekuensi. Main tiap hari itu tuh bener-bener yang harus cari yang baik-baik sih. Betul. Itu berpengaruh. Karena itu bakal ngubah cara pandang kita gitu ya. Akhlak, tingkah laku betul. Itu sih. Sopan santun juga itu pasti ngaruh. Iya. Dan alhamdulillah albab aman-aman aja ya mungkin ya. Kok mungkin sih? Gak tahu ya. Mungkin di guru dan siswa beda dunia gitu. Oh gitu. Oke, lanjut. Terus kayak ini terakhir tapi kayaknya panjang sih. Oke. Ustadz kan lahir di penghujung Gen Z ya. Emang kamu tahu tahun lahir Ustadz? Tahu, 1997. Oke, ya betul. Untung benar ya. Masih udah riset ya. Riset. Oke. Terus? Enggak, saya ngobrol. Terus pasti ada kayak perbedaan karena hidupnya berdampingan sama kami juga yang dari Gen Z banget nih gitu kan. Yang ketemu tiap hari ya. Ketemu tiap hari. Terus pasti ada kan kayak ini Gen Z kayak gini ya, kayak pasti ada dong kayak kok gini sih, mereka kok gini sih gitu. Kok gini sih itu berarti ada perbedaan. Oke. Dari pola pikir padahal kan harusnya sama gak sih? Oke. 97 itu sebenarnya masih ambang-ambang gitu sih, sebenarnya kayak bingung milenial. Tapi itu benar-benar di penghujung banget tahun awal Gen Z ya. Iya. Jadi Ustadz kayak nggak ngerasa Gen Z enggak, milenial enggak gitu karena tahun kayak ini Ustadz di mana gitu. Ya nggak tahu juga. Tapi kerasa beda sih. Mungkin kalau Ustadz cerita mungkin Ustadz kayak mungkin Ustadz kayak lebih ke milenial mungkin ya. Mungkin ya. Yang Ustadz rasain selama ini gitu. Karena nggak terlalu Gen Z, mungkin karena awal tahun ya. Terus perbedaan yang Ustadz rasakan pertama adalah berarti kan compare sama diri Ustadz mungkin waktu SMA dulu ya, gitu ya. Dan ngelihat versi anak SMA zaman sekarang gitu. Yang Ustadz lihat adalah mungkin teman-teman yang sekarang itu lebih apa ya? Lebih self awarenya tuh enggak, justru lebih kenal sama diri sendiri sih yang Ustadz lihat ya. Yang kayak mereka tuh yang Ustadz kagumi dari Gen Z ya, itu mereka tuh tahu apa yang mereka rasain gitu loh. Kayak dalam posisi misalkan kamu contohnya kayak dalam posisi terbawa atau stres atau apa, itu mereka udah punya kesadaran sendiri bahwa aku tuh stres gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kan kalau sebenarnya sama aja sih, cuman kan baru ketemunya tuh sekarang. Ada TikTok, ada sosial media. Ada, betul. Terus orang dia mungkin di waktu zaman Ustadz itu Ustadz merasakan hal ini, Ustadz nggak, yang Ustadz lihat di sekitar Ustadz itu nggak merasakan itu, jadi Ustadz ya udah. Apakah aku yang merasakan sendiri? Ya udah deh dipendam aja. Iya betul. Sedangkan di zaman sekarang kita ngeliat TikTok terus kayak dia sama nih, itu pasti banyak banget yang ngerasain yang sama, karena dari belahan dunia banyak banget kan, kayak gitu. Dan jadi mereka ada temen, terus apa yang mereka rasakan dari apa yang mereka udah ngalamin, mereka cerita di TikTok, jadi ini rasanya gitu kasih, jadi mereka tahu lebih banyak gitu soalnya. Jadi kayak ini namanya ini namanya ini gitu, itu suatu hal normal gitu kan. Jadi dimana kalau mungkin zamannya Ustadz adalah konten-konten yang kayak gitu tuh nggak sedrastis yang zaman sekarang gitu ya. Nah itu sih nyarinya. Betul. Kalau zamannya Ustadz waktu SMA, hal-hal konten yang di medsos atau segala macam itu adalah lebih mungkin ke pencapaian diri ya. Kayak medsos itu ya berarti tempatnya kita bakal
branding jatuhnya ya kayak. Tapi masih gitu ya. sekarang. Kalau sekarang masih ya. Tapi kan Cuman mungkin lebih banyak konten-konten menaruh apa ya, ide-ide, kadang ilmu tersampaikan gitu. Bahkan di konten pribadi itu mereka menyampaikan ilmu segala macam, bidang ilmu apa gitu kan. Kan konten kreator harus jelas ya kontennya apa kan, nggak cuman branding diri ya kan. Nah kalau itu kan nggak ada zaman dulu, branding diri doang gitu. Itu sih. Nah kalau milenial tuh ya itu dia nggak tahu apakah ini wajar nggak sih aku mengutarakan kalau aku kayak gini gitu. Kalau Gen Z kan enggak gitu ya. Tapi minusnya Gen Z adalah terlalu. Nah nih langsung minus. Kalau minusnya Gen Z ya. Minus. Karena saking tahu self awarenya dia gitu ya. Kadang di luar batas gitu dikit doang stres. Gitu. Kayak daya tahan nggak tahu ya. Betul. Apakah Ustadz terlalu jauh? Agak rapuh jujur. Iya nggak sih? Iya loh. Iya juga. Tapi Ustadz takut statement kita ini kayak bakal jadi bombardir sih. Banyak bilang kayak gitu. Iya. Enggak apa-apa. Mungkin kalau aku mewakili kalian. Nanti kalau salah dia loh yang salah. Saya kalau dari mungkin yang pandangan generasi sebelumnya kan mungkin mikir Gen Z kayak gitu ya. Dari orang tua pasti juga kayak gitu. Iya, karena beda generasi ya. Iya. Apakah Gen Z merasakan itu? Pasti dibandingnya juga dulu. Iya, benar. Mungkin itu salah satu landasan kenapa Gen Z dibilang agak rapuh sama generasi sebelumnya gitu. Itu sih. Karena kan zaman sekarang beda ya. Iya. Pasti beriring gantinya generasi Gen Z kita ini pasti gitu juga ke generasi yang selanjutnya ya kan? Tapi Gen Z ini kan sangat kreatif ya. Idenya itu kayak ngembang kemana-mana, out of the box, kayak kemana-mana gitu ya. Tapi mungkin eksekusinya gitu ya. Enggak juga ya. Gimana ya? Tapi kalau ide itu Gen Z sekreatif itu sih. Dan orangnya kan nggak gampang gampang bosan, akhirnya tercipta ide-ide yang gampang bosan yang ini ya, yang kayak di luar nalar gitu idenya. Kalau generasi kami maksudnya yang generasi sebelumnya sebelum Gen Z itu bingung. Ya Ustadz ada di mana? Generasi apa ini? Karena kalau generasi sebelumnya biasanya mereka terpatok satu itu aja gitu, fokus. Iya. Dan orangnya itu nggak gampang bosan, jadi ngerjain itu. Lebih fleksibel nggak sih kalau Gen Z? Iya benar, lebih fleksibel. Saking fleksibelnya ternyata Gen Z itu bisa gonta-ganti pekerjaan dalam setahun itu bisa berapa kali gitu ya. Beda sama generasi sebelumnya. Iya. Itu riset mengatakan Gen Z itu bakal lompat-lompat ke tempat pekerjaan yang berbeda-beda. Saya tahu kenal ada orang yang kayak gitu. Tapi katanya banyak kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu kan enggak. Makanya kalau zaman dulu kan mereka pengennya jadi PNS yang kerjanya gitu ya kan, stabil segala macam. Makanya kalau Gen Z nggak bisa kayak gitu tapi deh. Tapi sedih nggak sih? Makin sekarang dikit loh yang pengen jadi guru terus kayak. Iya benar. Apalagi yang petani-petani. Bener. Karena kalau dulu kan orang tua mikir kamu jadi guru deh gitu ya kan. Kamu jadi PNS deh. Tapi ini kebanyakan gitu. Karena teknologi juga kan. Bener, jadi teknologi, pasti kayak betul. berhubungan dengan komputer. Betul. Kerja kantoran sih pasti banyak banget. Iya. Keren sih Gen Z. Ada semua generasi mungkin ada positif ada negatif ya. Dong. Tergantung apa yang terjadi di zaman itu gitu. Nanti kita mana tahu yang setelah Gen Z apa sih namanya generasi? Alpha. Apa yang akan terjadi? Alpha kan ya? Alpha ya. Balik lagi ke A, Z, A. Oh iya. Oke. B kali ya? Beta. Nebak. Ke next. Ustadz kalau mungkin apa konten yang Ustadz suka tonton, saya masak podcast. Ya masak makan. Makan saya suka. Fun fact ya. Iya kan saya juga suka makan maksudnya, suka lapar. Oke. Terus apakah kayak apa FYP Ustadz kayak belajar semua gitu? Oh enggak dong. Enggak dong. FYP tergantung mood dan tergantung namanya kesukaan kan tergantung waktu ya. Iya. Kadang kita sukanya ini munculnya ini gitu. Mungkin kalau sekarang cepet. Bentar lagi pengumuman ini kan UTBK kan. Jadi ya itu
Sekarang lagi viral-viralnya ya itu ya, pendidikan yang UKT mahal di PTN gitu. Itu sih yang muncul sekarang. Tapi kadang kalau nge-search nggak usah nge-search deh. Kita suka lagi tertarik sama topik ini nih. Terus abis itu buka TikTok tiba-tiba udah ada di situ. Iya benar-benar. Itu bingung gak sih? Algoritmanya ya. Kenapa ya? Entah. Misteri. Mungkin Gen Z yang menjawab semua itu. Sadar nggak sih? iPhone itu hidup terus loh audionya. Oh iya. Mic-nya. Jadi bisa nangkep. Coba Ustadz, hey Siri, pasti hidup. Iya benar sih. Berarti kan bener. hidup sepanjang waktu. Oh my god. Tapi kan bisa disetting gak sih? Gak tahu ya. Bisa kalau Sirinya dimatiin. Bisa iPhone dimatiin Sirinya. Nggak tahu ya. Kalau Ustadz hidup terus sih. Sama sih kayak ini laptop juga. Laptop kan sering ada yang ngasih kamera. Mungkin itu ya Tutup jadinya. kamera. HP sama. Bisa jadi dia Cuman tahu pada karena nggak itu sadar. dong. Karena dengerin kita. Takut. Oke benar Udah sih. sih ya. Ustadz ada mau tanyain? Harusnya saya yang tanya ya. Iya. Ya udah sih. Oke. Mungkin kita tutup Best Case hari ini. Makasih banyak yang udah nonton. Betul. Seru banget gak sih? Harusnya? Seru. Seru Terima kok. kasih Nada Ini sudah ini ya. membuka wawasan sih harusnya. Tuh guys. Kita tuh Semoga. harusnya lebih Gen Z. Harus lebih. Tapi Gen Z udah hebat sih. Pintar banget Gen Z. Iya. Ya serius. Ya. Heeh. Tapi itu kameramennya kita tuh pintar banget loh Gen Z loh. Di belakang tuh. Ketawa dia. Ya, oke deh itu aja sih. Jadi makasih buat yang udah nonton Basket hari ini. See you soon, super soon. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.